Selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Ya, hari ini tanggal 6 Juni 2022. Hari ini rada kacau ya. Hari ini rada kacau. Yang market cap besar pada jeblos semua, hancur semua, ya kan? Tapi ya dikarenakan memang karena koreksi wajar dari IHSG ini gitu. Nah, kalau menurut saya IHSG ini koreksinya wajar ya, karena ya kemarin udah naik ya, sekelas IHSG ini hapus saja yang lama ya. Sekelas IHSG dari sini ya sudah naik sampai ke sini ya, hampir 10% sekelas IHSG. Terus sekarang sudah turun dari pucuk lah ya, sampai ke sekarang 2% ya, jadi 1:5 ya. Jadi sangat wajar gitu, koreksi sehat ya, koreksi sehat. Jadi ya ini kan juga sempat nih ya turun 1%-an ya, ini 0,4 gitu kan, ini juga sempat turun, ditarik lagi. Nah, jadi menurut saya nih koreksi wajarnya IHSG ya, cuma dia masuk ke area sini ya, antara 7150 sampai ke 7060. Nah, sekarang area sini. Nah, memang kalau dari candle kemarin pun sudah terlihat bahwa ini indikasi nih hammer gitu kan, hammer kebalik di ujung atas ya, ini tanda-tanda pembalikan arah gitu ya, walaupun kadang harus butuh 2-3 candle ya untuk konfirmasi, tapi ini langsung di jebol lagi gitu, padahal kemarin baru breakout. Nah, ini saya tabelin dikit ya, saham garis merah ini adalah resistennya gitu ya. Nah, ini ketahan, terus besoknya terbang buat gap, hari ini ditutup langsung gitu ya. Jadi kalau menurut saya IHSG ini lagi koreksi sehat. Nah, nanti tinggal dilihat aja lah, moga-moga dengan banyaknya saham-saham yang harusnya lagi mau breakout ini ya, IHSG kita bisa berada di area ini aja ya, konsolidasi gitu. Nah, jadi habis naik tinggi terus konsol itu bagus ya kan. Nah, ini kalau lihat ini kan si dulu IHSG kita rally ya kan, rally walaupun naik turun tapi naiknya pasti gitu loh, kecil pasti gitu. Nah, ini kemarin juga langsung habis drop. Nah, ini termasuk recovery-nya cepet banget ya. Jadi setelah drop 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 hari lah itu kan ya. Nah, ini tiba-tiba sudah langsung naik 17 Mei sampai ke hari ini 3 Juni ya, atau ke 3 Juni lah yang minggu kemarin ya. Itu udah berapa dalam waktu 2 minggu ya, 2 mingguan. 2 minggu lah, karena ini kan kemarin banyak yang libur gitu kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, pas 14 hari nih ya, plus 2, pas 2 minggu. 2 minggu jam aktif ya, jam aktif trading gitu. Jadi cepet banget ya, termasuk cepat. Biasanya kan kemarin mungkin ada yang bilang rally di sini gitu kan ya, saya mana juga bilang sih memang mungkin kita akan konsol ke sini dulu gitu ya, ke area 67 sampai 68 ya. Nah, ternyata langsung di break ya kan, ini 4 candle langsung break lagi. Nah, tapi di sini jadi ada gap gitu loh. Nah, ini gap memang harus ditutup ya. Kalau menurut saya sih akan ditutup dalam waktu dekat gitu. Jadi koreksi ke sini lagi tuh mungkin ya, sangat mungkin gitu. Nah, ini harus hati-hati gitu untuk IHSG. Berarti IHSG kita mungkin nanti akan merah dikit-dikit atau merah langsung pun ya, mungkin juga gitu ya. Yang jelas ini ada gap. Nah, IHSG kalau kondisinya seperti ini juga ya, sangat mungkin untuk ditutup gitu ya. Beda sama yang kemarin, misalnya lagi rally gitu kan, lagi rally terus tiba-tiba ada gap gitu kan ya, ntar dulu lah ditutupnya gitu kan. Ternyata tutupnya mungkin pas lagi kesini gitu ya, bisa aja nih kayak gini gap nih ya kan. Nih gap ini yang saya bilang ya, kalau lagi rally. Nah ya, lagi rally itu sudah tinggal dulu ininya, gapnya naik dulu dia. Nah, tiba-tiba langsung tutup semua gap gitu. Oke. Nah, ini pun juga turun ya, iseng aja nih nutup gapnya, iseng gitu, tiba-tiba lanjut lagi gitu. Nah, jadi yang seperti ini ya, karena rally ya nanti. Nah, cuma ini kan sekarang ibaratnya bukan rally ya kalau menurut saya. Jadi ini semacam rebound aja, pantulan. Nah, yang belum confirm, jadi karena masih terus naik habis drop ya kayaknya sih dalam waktu dekat nih ditutup gitu. Jadi mending
Kalau menurut saya karena udah nyentuh ini ya mending tutup dulu lah, turun baru nanti naik lagi. Jadi dia ngebentuk higher low baru sekalian kan nanti gitu. Nah, jadi sedikit gambaran ya maksud saya gimana. Nah, jadi ini setelah turun dari sini ya. Ini kan satu sini. Nah, ini duanya di sini nih, nutup gap sekalian. Nutup gap bisa tembus di ATH-nya sini, drop lagi mungkin sampai sini ya. Nah, baru lanjutin ke 5 gitu. Ya, mungkin ISG kita gitu. Di akhir tahun nanti di 7.500-an lah. Mudah-mudahan gitu ya. ISG di 7.500-an ya harga saham pada terbang-terbang semua gitu ya. Jadi ini asingnya pun juga ternyata masih gendut banget ya, setelah distribusi besar ya ternyata masih gendut. Sekarang malah udah mau balik lagi dia ya ke akumulasi maksimalnya dia gitu tanpa disadari. Nah, nanti nggak tahu tapi asing mau terus jualan apa enggak kita nggak tahu ya. Kalau dilihat volume hari ini cukup ya, cukup besar lah. Jadi koreksinya memang bervolume gitu ya, bukan koreksi langsung yang nggak bisa ngapa-ngapain. Ternyata banyak. Ini bandar asing ya, asing masuknya gini. Ternyata ya Bapak Ibu lihat sendiri ini, dia di sini angkanya masih gede gitu loh. Ya langsung dibalikin lagi akumulasi yang mereka distribusi kemarin gitu ya. Dalam waktu 2 minggu ini distribusi 4 hari ini ya dibalikin dalam waktu 2 minggu ya, jadi masih oke lah harusnya ya. Cuma memang nanti jangan kaget kalau misalnya dia turun sampai ke 6.900-an ya, itu karena dia nutup gap satu ya, dan kedua potensi bikin higher low yang baru ya untuk lanjutin kenaikan seperti itu ya. Jadi ISG kita ada resistennya di sini dulu ya, paling tingginya 1, yang kedua mungkin di area sini. Oke, seperti itu ya untuk ISG kita. Jadi jangan panik, semoga ya turunnya pelan-pelan lah. Kalau turun dalam tapi anaknya turun dalam ya langsung ketutup, langsung selesai gitu kan. Terus nanti reboundnya bisa cepat lagi ya, harapannya seperti itu. Jadi harapannya bulan Desember ya minimal udah nyentuh sini lah gitu. Ya mudah-mudahan lah balik lagi ke ngetes ke ATH-nya si ISG gitu. Oke, seperti ya ISG ya. Jadi ikutin aja lah, ikutin sesuai trading plan untuk saham-sahamnya ya. Jadi untuk saham-saham tetap ikutin trading plan, ikutin support dan resistance seperti itu. Lanjut saham pertama ya. Ya, ke saham pertama dulu nih ada INDX ya. INDX hari ini ditutup di harga 384 ya dengan kenaikan 9,09%. Oke, dia kalau volumenya good banget ya, good banget. Volume hari ini good. Terus asingnya masuk tipis, lokalnya pasti belum ada ya. Cuma beberapa hari dia aku buang, tapi kayaknya lebih banyak akumulasinya gitu ya. Nah, untuk INDX masih sesuai dengan gambar ya, dengan skema kita. Ini kalau Bapak Ibu nonton video sebelumnya ya ini udah saya gambar lama gitu. Jadi bukan yang baru digambar ngikutin ini enggak ya. Jadi mudah-mudahan dia bisa break ini ya 390 ini ya, bisa lanjut ngacir lagi gitu ya, bisa lanjut ngacir ke sini lah ya, ke sini ke 481. Oke, bisa ngacir ke sana ya. Potensi cuannya adalah masih 25% ya. Kemarin saya bikin video tanggal 29 Mei ya, coba dilihat aja di channel video saya buat di 29 Mei, berarti candle terakhir 27 Mei, besoknya langsung terbang tinggi gitu ya. Jadi mudah-mudahan ada yang ngambil, ada yang ikutan. Selamat cuan INDX bagi Bapak Ibu ya, yang kemarin ikut ya ngambil sudah bisa cuan 34% ya, sudah bisa cuan. Tapi kalau misalnya kondisi sekarang ya 25% gitu aja, fair-fairan aja gitu ya. Jadi seperti itu untuk INDX. Oke, good. Lanjut saham kedua ada Sliss ya. Sliss hari ini tutup di 364 ya dengan perubahan harga minus 2,15%. Nah, kita lihat dulu volumenya ya. Volumenya gede ya, jadi tarik menariknya besar ya. Kenapa saya bilang tarik menarik nanti dijelaskan ya. Ini asing
masuk sedikit banget, gak ada rasanya, bandar lokal belum kebaca ya. Kalau dari bandar detektor hitungannya akumulasi tapi netral ya, jadi dikit ya, akumulasi dikit lah. Nah saya waktu itu bahas videonya udah mulai dari sini ya, dari area terbang-terbang ini saya udah bilang bahwa hati-hati saham selis ini ya, bisa jadi ini dia naik untuk lanjutin ke penurunan gitu ya. Jadi kayak gini ya, ya ini udah banyak banget historinya ya, banyak sekali historinya, naik turun naik turun naik turun ya. Jadi mungkin kalau misalnya nih ya, ini kita pindahkan ke sini gitu, naik turun kan, belum sampai dasarnya nih, naik lagi dikit tapi nanti bisa lagi turun lagi gitu ya. Jadi kalau digambarkan ya, jadi bagi Bapak Ibu ya yang mungkin kemarin sudah nonton ya, mungkin sudah ambil cuannya lah ya, kalau memang benar-benar aware terhadap apa yang saya sampaikan. Maksudnya aware itu bukan berarti saya bilang saya benar, tapi mengindahkan apa yang saya sampaikan ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah selamat dan sudah cuan luber gitu, nggak terbuang cuannya ya. Nah ini satu ya, terus dia mungkin lagi ke sini kan, belum sampai dasar. Nah ini karena candlenya semacam doji ya, hammer doji, mungkin akan ada hijau ya, mungkin akan ada hijau ya, karena volume tarik menariknya udah mulai besar gitu. Jadi yang beli pun udah mulai banyak ya. Mungkin bisa ke sini ya, ke resisten ke 500 lagi ya, atau ke sini lah ya, ke area 500 antara sini lah ya, tengah-tengah sini ya, atau ini ada MA 60, mungkin kena MA 60 ya, 3 terus drop lagi ke bawah ya, ke support sini, naik lagi terus turun, bisa juga gitu ya, naik atau bener mantul balik arah lagi bisa ya. Tapi bisa juga ini apa namanya, bikin higher low baru ya. Jadi dia 3 terus 3-nya berarti di sini ya, kalau dia bikin higher low baru. Nah 3-nya harus lebih tinggi, masalahnya gitu ya. Jadi baru 4-nya nanti di sini ya, 5-nya terbang. Itu kalau Bapak Ibu melihatnya mau naik ya, cuma kita belum tahu lah. Jadi ini beberapa model yang kemungkinan terjadi di selis gitu, tinggal dilihat. Ini pas pertengahan jalan ya, jadi kok saya buat video tuh kok pas banget di pertengahan jalan gitu ya, untuk bahas list pas lagi di support candle doji, volume besar, jadi ada tarik menariknya udah mulai ada ya. Jadi belum tahu dilihat besok kemana gitu ya. Nah ini jangan sampai nih teman-teman XC ya, yang ajaib, yang baru-baru kemarin ngikutin terus FOMO, sekarang jual ke sini udah panik gitu. Nah cuma ini jeleknya dia udah jebol, MA20 nya udah jebol ya. Nah mungkin dia masih akan konsol sampai nembus ini ya, ketemu nanti di sini gitu, baru dia bisa break. Kalau untuk skenario 1 ya, skenario 2 yang tadi ya, kemungkinan di sini ya kan, terus habis itu dia mantul sedikit terus turun lagi ya, terus nanti dia naik terus turun lagi gitu ya, naik turun lagi seperti itu ya. Jadi untuk selis hati-hati ya. Ini coba kita ini aja dulu lah, skenario happy ya, biar Bapak Ibu tradingnya lebih senang gitu. Nah gini, oke, jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan ini memang pembalikan arah, cuma ada koreksi dulu ya, gak ada yang tahu gitu pasar, tinggal nanti pasar gimana ya. Seperti itu untuk selis. Lanjut saham ketiga ada HIS ditutup di harga 298 ya, dengan perubahan harga minus 0,261%. Nah ini sebenarnya udah tanda-tanda akurat ya, tanda kalau sebenarnya ini tanda-tanda bencana alam sudah mulai memuncul. Oke, kalau di HIS kelihatan, di selis kelihatan nggak ya? Nah ini ya, candle terus habis itu doji, hammer lagi, terus habis itu doji yang ada badannya ya, terus mulai baru. Nah ini kalau terus-terusan seperti ini, jarang saham itu akan naik, karena nih udah melemah ya, bentukannya melemah kayak bentukan selis. Nah ini di HIS juga terbentuk ya, dia jadi nama dia hijau, terus dia ngebentuk dark cloud ya, dark cloud tapi bentukannya hammer, jadi dia nggak dark cloud yang full body ya, tapi ibaratnya kayak persing lah ya. Terus dia akhirnya turun setengah badan
ya. Dark cloud dia bentuk sekarang doji, ya, antara doji atau hammer lah ini. Yang intinya bahwa pembalikan arah, ya. Mudah-mudahan ya kalau kita sebagai trader, mudah-mudahan ya ada pantulan nanti pun untuk di 280 gitu ya, pantulan, jadi bisa naik lagi gitu. Nah, coba nggak tahu market makernya gimana. Kalau dilihat volumenya sih koreksinya tipis ya, kecil gitu ya. Asing tetap jualan, kalau lokalnya nggak kelihatan. Yang jelas di sini memang small distribusi gitu untuk highs. Oke, jadi yang punya di bawah, kalau kemarin saya Bapak Ibu ingat ya, saya bilang pokoknya setiap hari ya pasang TS aja gitu ya, pasang trailing stop. Jadi misalnya udah beli di sini gitu kan, udah nyampe naik udah 85% loh Bapak Ibu ya, mau jual berapa persen lagi kasarannya gitu ya. Makanya yang mengalahkan kita di market adalah keserakahan kita ya, bukan market. Bapak Ibu mau menang, kurangin serakahnya, otomatis kemungkinan besar lah ya, bukan otomatis, bisa cuan ya, bisa menang di market walaupun nggak maksimal. Dalam artian nggak maksimal apa ya, Bapak Ibu nggak bisa jual di sini 360, jarang lah, kemungkinannya 1% banding berapa gitu kan ya. Paling kita jual di sini atau bahkan di sini kemarin karena udah panik ya, nggak masalah ya. Misal nih kita ambil dari sini aja lah, support ya, Bapak Ibu nggak ada, pasti ada yang beli ya, dapat 65%, masa kurang gitu ya. Jadi nggak harus maksimal, kita mau menang maksimal di pasar tuh nggak bisa, tapi paling nggak jangan jangan rugi dah, itu intinya ya, jangan rugi gitu ya. Saya pun tadi kena banting saham saya gitu ya, ada MTEK kena banting, ya udah harus siap. Saya belum tahu nih bantingan sementara apa belum, jadi saya belum lepas juga gitu ya, jadi nanti dilihat dulu gitu ya. Untuk high juga seperti itu, kemungkinan ada di 280 ya, mantulan. Kalau ada pantulan confirm ya bisa buy lagi gitu ya untuk highs. Lanjut saham keempat ada nasi ya. Nasi ditutup di harga 322 ya, dengan perubahan harga 2,55%. Nah, si nasi ini ya target kita ya. Nah, si nasi ini ketahan di MA 60-nya ya, berulang kali muji belum berhasil. Dia padahal pas banget momennya untuk setelah break cup and handle-nya. Ya, dia cup and handle break kena MA 60. Nah, jadi mungkin nanti setelah break pun ya dia koreksi ke sini gitu ya. Nah, jadi candle atas handle-nya nasi ini yang atas ya, ini jadi supportnya dia ya, mungkin nanti dia akan mengalir ke sini gitu ya, tapi mudah-mudahan bisa break. Nah, ini 324, ini MA 60-nya gitu ya untuk nasi. Kalau dilihat volumenya ya standar ya, memang masih kecil. Asing masuk lagi setelah 2 hari jualan tipis, tapi kayaknya sudah terbayar lunas ya. Ini 350, ini 100, 400 lah. Nah, ini 688, jadi udah positif lagi gitu. Nah, cuma statusnya di sini big distribusi, small distribusi, rata-ratanya small distribusi. Nah, memang kalau dilihat ini si LS buang barang ya, buang barang yang nampung ya MKYB ini gitu ya. Jadi belum kelihatan nih kalau lokalnya, masih nol ya, belum kebaca berarti. Seperti untuk nasi ya. Nasi target cup and handle sama double bottom ada di 415, 400 sampai 415 itu areanya di situ ya untuk nasi. Oke, yang penting sabar, dikontrol ya. Kalau misalnya udah turun, Bapak Ibu menambah muatan di support bisa gitu ya. Seperti itu nasi. Lanjut saham kelima ada ikan ya. Ikan yang tutup di harga 78 ya, dengan perubahan harga 0,0%, nggak ada perubahan, dah 3 hari tuk gitu terus ya. Volumenya ya Allah kecil banget ya, volumenya kecil, jadi mungkin udah mulai sepi perdagangannya ya. Nih asing nggak ada masuk, lokal ya dikit-dikit lah. Nah, kalau dari Bandar Detektor hari ini ada normal, small ya, average jadi small akumulasi. Yang akumulasi ada EP di harga 78 ya, berarti 78 nih yang nahan, si EP yang nahan CC sama XC buang barang di 79, 78, dia nahan di 78 terus ya, sama PD
gitu. Nah, jadi di harga 78 ini di akum ya. Kalau dilihat dari sini deh nih ya, dari sini nih tanggal 23 Mei ya, ikan ini dipegang sama CC di harga 80. Nah, pasti support, pasti resisten ya. CC gede banget, CC, PD, BQ, OD. Nah, ini lokal semua, bener lokal semua nih ya. Ya jualan YP institusi paling nih gede gitu ya. Jadi ikan seperti itu ya. Ini lagi sepi. Nah, tapi kalau volume meningkat dia pasti gerakannya lincah kayak ikan koi ya kan, kayak ikan koi di kolam tuh lincah, tiba-tiba terbang. Nah, kayak gini ya kan, gitu. Yang penting sabar. Oke. Karena memang kalau lagi konsol kayak gini, saham-saham kayak gini konsol ya lama geraknya. Cuma kalau sekalinya ada ini wood digoreng-goreng ya cepet ya. Apalagi pakai minyak goreng baru kan, cepet gitu. Nah, lanjut saham terakhir ada Kepik ya. Kepik hari ini ditutup di harga 96 ya, dan perubahan harga minus 1,03%. Nah, kalau dilihat ini Kepik potensi ya, potensi membuat cup and handle potensi. Oke, jadi ini dia downtrend lainnya udah di break ya, saya hapus. Saya tadi coba mau menunjukkan dia sekarang tumpuan terakhir ada di MA60 ya untuk Kepik. Nah, dia kalau drop lagi ya paling ke 92 dulu lah ya, karena ini dulu resistennya terus gagal dijebol ya, rounding terus naik sekarang gitu. Nah, untuk Kepik sendiri ini 102 adalah resisten kuatnya dia ya, 102 ini. Kenapa ya? Karena di sini udah jadi bantalan berkali-kali gitu ya, bolak-baliknya saham nembus sudah jadi. Nah, ini udah resisten kuatnya, tinggal dilihat aja ya. Kalau dua hari volume ini sih membaik ya, walaupun belum besar seperti ini tapi membaik ya, pertanda bagus ya. Asing disertai akumulasi asing yang cukup besar ya. Bandar lokal udah beli walaupun tipis banget sih. Nah, ini nanti mudah-mudahan kalau misalnya udah nyentuh 102 terus ke break ya, cup and handle lagi gitu ya, cup and handle lagi. Targetnya cup and handle itu ke sini ya. Saya pindahin itu Kepik nih 124. Oke, pas di support resisten. Loh, kok support resisten? Ya kan ini tengah-tengahnya candle terbang tinggi ya, itu bisa jadi support resisten nih pas di pucuk juga gitu. Nih ya historinya ya, nih di sini. Oke ya, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kepik 124 jadi targetnya kalau cup and handle ini confirm seperti itu. Mudah-mudahan tercapai ya, potensi 21%. Jadi kalau besok Bapak Ibu bisa sempat beli lagi terus jarang ya, lebih nambah gitu aja. Oke. Seperti itu untuk Kepik ya. Jadi yang main-main di saham-saham seperti ini Bapak Ibu ya, yang investasi di saham seperti ini harus disiplin ya. Disiplin. Kalau memang target sampai atas ya udah, tapi kalau bagi Bapak Ibu yang cukup mengincar 10%, 5% ya udah disiplin aja gitu ya. Baik, Kepik menutup video pertemuan kita ya pada video kali ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton sampai habis. Terima kasih sudah mensupport channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Tentu apabila Bapak Ibu merasa ini bermanfaat ya, dibantu share-nya ke teman-teman yang lain seperti itu ya. Selamat malam Bapak Ibu, salam sehat selalu.